Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Berita TVmu dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. International Muhammadiyah Boarding School Miftahul Ulum Pekajangan Pekalongan kembali membangun gedung asrama santri putri 3 lantai. Kiai Tafsir yakin IMBS Miftahul Ulum mampu menghasilkan kader santri yang handal dan berkemajuan. Pembangunan asrama putri 3 lantai ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kiai Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pembangunan asrama ini sebagai peningkatan sarana di International Muhammadiyah Boarding School atau IMBS Miftahul Ulum karena animo masyarakat yang tinggi. Kiai Tafsir mengapresiasi pengembangan IMBS Miftahul Ulum yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat hingga perlu adanya pemenuhan berbagai fasilitas ponpes ini semakin berkembang dan mampu menampung banyak santri. Muhammadiyah Jawa Tengah yakin IMBS Miftahul menjadi salah satu pondok pesantren andalan yang mampu menghasilkan kader ulama Muhammadiyah yang tangguh, handal, dan profesional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan apresiasi, penghargaan dan mendukung upaya yang dibangun oleh pondok pesantren Miftahul Ulum Pekalongan ini. Yakni pembangunan gedung asrama putri 3 tingkat di lingkungan pesantren Miftahul Ulum. Kita tahu inilah salah satu pesantren kebanggaan kita, pesantren yang sudah dapat trust kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu kepercayaan yang ada tidak boleh disia-siakan. Salah satunya adalah dijawab dengan sarana yang kita miliki untuk semakin memadai. Mudah-mudahan dengan dibangunnya asrama putri ini kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan pendidikan di lingkungan pesantren Miftahul Ulum semakin mantap, berkemajuan dan mampu menghasilkan santriwan-santriwati yang soleh-solehah, berkemajuan dan profesional, serta menghasilkan kader-kader yang handal, kader-kader yang tangguh di berbagai aspek kehidupan sebagaimana diinginkan oleh Muhammadiyah. Karena keterbatasan sarana, saat ini IMBS Miftahul Ulum hanya mampu menampung santri baru per tahunnya sejumlah 160 orang. Pondok pesantren modern ini juga membuka pendaftaran inden bagi yang ingin memastikan dapat kuota sebagai santri baru. Santri IMBS Miftahul Ulum dibekali dengan kemampuan bahasa Arab dan Inggris sebagai bekal dalam pergaulan global. Bahkan beberapa alumninya kuliah di Mesir dan Madinah. Karakter untuk pendidikan yang ada di IMBS ini mengalami karakter pondok pesantren modern. Tentu modernisasi dalam hal metodologi dan cara penyampaian pengajaran. Karena kita berbasis internalisasi, maka bahasa kita utamakan dalam memberi bekal kepada santri. Ada beberapa santri yang sudah diterima di Al-Azhar University dan alhamdulillah bulan ini ada ustadzah yang kita kirim ke Riyadh untuk belajar di sana. Bulan November insya Allah akan kita kirim salah satu di antara ustadz untuk belajar di Madinah, dan dalam waktu yang tidak lama kita akan kirim 3 santri kita di Mesir, dan kita sedang berjajakan untuk belajar santri di Spanyol, di Cina dan lain sebagainya. Penerapan kurikulum IMBS Miftahul Ulum terbukti mampu membentuk karakter santri menjadi berakhlak mulia, kreatif, dan mampu menguasai ilmu agama dan ilmu umum dengan baik. Alhamdulillah dari pertama masuk sampai sekarang dari sifat pribadiannya sudah lebih bagus dan mengarah ke sifat dewasa. Untuk kurikulumnya, untuk pendidikan santrinya lebih bagus, cuma nanti lebih ditekankan untuk hafalan hafiz Al-Qur'annya nggak ada targetnya. Untuk kualitasnya alhamdulillah sih, untuk perkembangan dari terutama fasilitas gedung, fasilitas ini sudah membaik ya, karena sering ada pembangunan dan katanya untuk meningkatkan proses belajarnya. Saat ini total santri di IMBS Miftahul Ulum Pekalongan ada 500 orang. Dari jenjang SMP hingga SMA, IMBS Miftahul Ulum siap menjadi lembaga pendidikan yang mencetak kader ulama dan kader bangsa sesuai dengan tuntutan zaman.
Tim TVMU memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam upaya mencegah terjadinya penyakit menular, Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah launching pos pembinaan terpadu atau Posbindu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kasus penyakit tidak menular di Indonesia tercatat tinggi dan terus meningkat, sehingga Dinas Kesehatan Pemerintah Jawa Tengah menghimbau institusi, instansi swasta maupun pemerintah untuk membentuk pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Dengan menindaklanjuti himbauan tersebut, Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah atau MKes Jateng launching Posbindu Sang Surya. Karena Aisyah salah satu orto Muhammadiyah, maka menggunakan kata Sang Surya. Selain itu, latar belakang dilaksanakannya Posbindu Sang Surya merupakan salah satu amanah dari Muktamar ke-48 Aisyah tentang isu kesehatan, salah satunya penyakit tidak menular. Tujuan dilaksanakannya Posbindu untuk screening agar mencegah terjadinya penyakit menular. Posbindu Sang Surya dilaksanakan setiap Rabu minggu ketiga sebulan sekali di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng dengan sasaran PWM Jateng, karyawan PWM Jateng, serta masyarakat sekitar kantor PWM Jateng. Ketua MKes PWA Jateng, Dinur Rosifa menyampaikan kedepannya pimpinan daerah Aisyah se-Jateng juga akan mendirikan Posbindu. Untuk kedepannya kita memang mengharapkan atau menghimbau ke semua PDA untuk mendirikan Posbindu. Jadi semua PDA, semua Majelis Kesehatan di PDA se-Jawa Tengah itu mendirikan Posbindu. Sasarannya ya orang-orang masyarakat sekitarnya, sama karyawan sama karyawati. Harapannya untuk Posbindu ke depannya? Harapan untuk Posbindu ke depan mudah-mudahan ini berjalan rutin setiap bulannya. Kemudian kan Posbindu ini tujuannya screening sehingga mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Jadi harapannya setiap bulannya rutin dilaksanakan. Tersedia beberapa layanan Posbindu Sang Surya, diantaranya cek gula darah, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkar perut, lingkar lengan, dan indeks massa tubuh. Kemudian akan dicek perkembangannya setiap bulan melalui catatan kertas yang telah disediakan. Wakil Ketua PWA Jateng Mufnaiti menyampaikan bahwa sesuai dengan misi Muhammadiyah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, maka kedepannya Posbindu ini tidak terbatas dan akan dibuka untuk masyarakat sekitar juga. Kesehatan itu sudah cukup banyak, antara lain yang ditemani adalah dari anak-anak sampai lansia, bahkan sampai pada perawatan jenazah. Itu memang bukan kesehatan, tapi memang ya kita menghormati mereka sesuai dengan ajaran Islam, sehingga harapannya masyarakat dengan adanya layanan kesehatan di Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya adalah Aisyah, itu akan muncul kesadaran kesehatan, sadar kesehatan, sehingga ada kemandirian, tidak harus dioprak-oprak, ada pemeriksaan kesehatan tidak dulu, tapi mereka sudah merasa bahwa itu adalah merupakan kebutuhan. Launching Posbindu, pos pembinaan terpadu Sang Surya, kerjasama Dinas Kesehatan dan PWM dan Majelis Kesehatan dengan wilayah Aisyah Jawa Tengah. Ini adalah kegiatan cek kesehatan, antisipasi dini kesehatan untuk warga di kantor Muhammadiyah Jawa Tengah dan sekitar, pimpinan, karyawan, dan seluruh masyarakat yang ada di kantor PWM Singosari 33. Diselenggarakan setiap sebulan sekali, setiap hari cek kesehatan ini kita akan bisa mengantisipasi dini kesehatan yang kami lakukan. Dengan cara ini kita bisa melakukan pencegahan dan upaya-upaya untuk tetap sehat. Selamat atas launching ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, kita menjadi sehat semuanya. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Muhammadiyah Jawa Tengah meresmikan kantor baru Bank Syariah BPRS Arta Surya Barokah di Kabupaten Batang. Kehadiran kantor cabang Bank Syariah milik persyarikatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan untuk para nasabah di Eks-Karesidenan Pekalongan. Bank Syariah BPRS Arta Surya Barokah atau Bank Syariah BPRS ASB membuka kantor cabang baru di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peresmian kantor cabang ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng Tafsir. Menurut Tafsir, Bank Syariah BPRS ASB sudah berkembang cukup baik sesuai dengan harapan PWM Jateng, meski secara ekspansi masih kurang. Saat ini Bank Syariah BPRS ASB merupakan bank terbesar di Muhammadiyah secara nasional. Bank Syariah ini memiliki 11 kantor jaringan, yakni 3 kantor cabang di Sukoharjo, Kendal, dan Batang, dan beberapa kantor kas, serta kantor pusat ada di Jalan Kedung Mudu, Kota Semarang. Jadi dilihat dari kesehatan dan profit, kami cukup membanggakan. Sesuai dengan harapan, dilihat dari kesehatannya dan keuntungan yang diperoleh untuk ukuran BPRS. Bahkan di Muhammadiyah ini BPRS terbesar di Indonesia, karena di Muhammadiyah hanya ada 4 BPRS Muhammadiyah se-Indonesia. Pertama di sini, kemudian di Jogja, kemudian di Tangerang, kemana, tapi yang terbesar ya ini. Tidak sekedar besar, yang misalnya kira-kira 280 miliar, tetapi juga benar-benar kaum milik persyarikatan. Dibanding kantor yang lain itu masih milik banyak milik pemegang saham yang sifatnya perorangan. Alhamdulillah untuk BPRS Syariah Arta Surya Barokah ini hari ini kami meresmikan kantor kami yang baru di Batang ini. Jadi ini sudah milik kami sendiri. Mudah-mudahan dengan keberadaan kantor kami yang baru ini semakin memberikan semangat kepada teman-teman yang ada di sini untuk tumbuh berkembang. Jadi untuk Arta Surya Barokah, ini untuk kantor cabang ini merupakan cabang yang ketiga setelah cabang yang di Kendal, kemudian di Sukoharjo. Dan acara pada hari ini alhamdulillah sangat biasa hadir di sini turut memberikan tausiah dari Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Tafsir. Alhamdulillah dan rombongannya juga akan undangan yang Kedepan Bank Syariah BPRS ASB akan mendirikan kantor cabang di setiap Eks-Karesidenan se-Jawa Tengah. Kini BPRS ASB telah memiliki lebih dari 12.000 nasabah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim TV memberitakan dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Muhammadiyah Sukoharjo telah mencapai 80% progres dalam program kerja periode Muktamar ke-48. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Sukoharjo hadir memenuhi undangan silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Sukoharjo menjadi urutan ke-7 yang diundang PWM Jateng. Pada kegiatan ini, PDM Sukoharjo menyampaikan progres kinerja dan rencana ke depan. Program kerja PDM Sukoharjo periode Muktamar ke-48 telah berjalan dengan lancar. Hingga tahun 2024 ini telah mencapai angka yang tinggi, yakni lebih kurang 80%. Beberapa progres program kerja dari PDM Sukoharjo diantaranya sekolah dengan program internasional kelas program, Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo, RSPKU Muhammadiyah Sukoharjo dan Kartasura, beberapa klinik ranting dan cabang dengan kriteria hijau. Ketua PDM Sukoharjo Jumari menyampaikan kegiatan selanjutnya PDM Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan serupa bersama cabang dan ranting untuk menjadi forum evaluasi dan kontrol dari PDM Sukoharjo. Dan untuk kegiatan selanjutnya kami berharap ini dilanjutkan karena untuk evaluasi cabang-cabang dan daerah supaya bisa terkoordinasikan kegiatannya yang ditetapkan oleh musyawarahnya masing-masing sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kalau ada bimbingan dan seterusnya, ada kontrol, itu mesti kita akan bisa melaksanakan dan ada yang mengarahkan.
Wakil Ketua PWM Jateng Mas Ruki menyampaikan bahwa koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan PDM Sukoharjo disampaikan berjalan dengan solid. Rapat antar pleno dan UPP di lingkungan Sukoharjo juga berjalan baik. Dengan hal ini, laporan yang disampaikan oleh PDM Sukoharjo cukup menggembirakan untuk perkembangan persyarikatan di Jawa Tengah. Dan memang dari berbagai kegiatan laporan progres dari PDM-PDM yang sudah tampil di rapat pleno PWM ini, memang mereka sangat bersemangat. Dan satu hal dengan adanya ukuran KPI, ya, saya kira ini semakin tertib, teratur. Ya sudah tentu harus terus disempurnakan ya, bagaimana membuat instrumen untuk mengukur KPI ini. Tapi ini sudah menunjukkan indikator yang bagus. Pertemuan antar PDM sudah itu sangat penting ya, yang dilakukan oleh PWM juga untuk sharing experiences tentang pengelolaan organisasi pada setiap kabupaten kota, sehingga dari sharing antar PDM ini bisa saling belajar antar sesamanya. Dan ini memang juga secara berkala dilakukan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tim TV memberitakan dari kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Sekolah Muhammadiyah mulai dari tingkat TK hingga SMA dan SMK Muhammadiyah Kecamatan Muntilan turut andil dalam karnaval budaya. Setiap sekolah Muhammadiyah menampilkan kreativitas dan keunggulan masing-masing, salah satunya yakni menampilkan busana indah dari sampah daur ulang. Ribuan warga Muntilan dan sekitarnya sejak pagi sudah memadati Jalan Pemuda Kota Muntilan, Kabupaten Magelang. Mereka ingin melihat dari dekat kegiatan karnaval budaya yang diadakan Kecamatan Muntilan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval dimulai dari Simpang Pasar Jambu, Tugu Besi hingga finish di depan RSPD Pucung Rejo Muntilan. Arah-arahan karnaval diikuti dari berbagai instansi, desa, kelurahan, sekolah, pondok pesantren, komunitas, dan masyarakat umum di wilayah Muntilan. Tercatat ada 67 kelompok peserta yang ikut dalam karnaval. Tak ketinggalan sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK Muhammadiyah sekecamatan Muntilan turut andil dalam karnaval budaya ini. Setiap sekolah Muhammadiyah menampilkan kreativitas dan keunggulan masing-masing. Ada yang menampilkan drum band, karya siswa, baris berbaris, perform art kemerdekaan, busana indah dari sampah daur ulang, busana daerah, dan pencak silat. Setiap peserta diberikan kesempatan tampil di depan panggung kehormatan. Di atas panggung hadir PJ Bupati Magelang, seluruh jajaran Forkopimcam, Kepala Desa sekecamatan Muntilan, dan tamu undangan. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan ataupun menggugah kembali kesadaran masyarakat akan rasa kebangsaan yang tinggi. Harapannya dengan adanya juga UMKM di wilayah Muntilan bisa bangkit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tema yang diusung dalam Karnaval Budaya Muntilan tahun ini adalah Save Local Culture, menonjolkan kesenian lokal untuk menyelamatkan budaya lokal, mengembangkan UMKM lokal, dan mengembangkan potensi generasi muda. Acara ini disambut antusias oleh warga, terbukti ribuan warga memadati Jalan Pemuda untuk menyaksikan penampilan para peserta pawai. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas, petugas kepolisian Polresta Magelang merekayasa arus lalu lintas di Jalan Pemuda, separuh jalan untuk peserta karnaval dan separuhnya untuk kendaraan umum. Pertama kita mewakili dari sekolah-sekolah Yayasan Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 1 Muntilan. Hari ini kita menampilkan perjurusan siswa-siswi SMK Muntilan yang disesuaikan dengan jurusannya. Keterkaitan dengan Karnaval Budaya 24 Agustus 2024. Muhammadiyah 12 bersama SMK Muhammadiyah Kecamatan Muntilan berpartisipasi dalam HUT RI ke-79 tingkat Kecamatan Muntilan. Merdeka! Pawai karnaval ini merupakan puncak rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Muntilan. Kegiatan lain sebelumnya seperti berbagai lomba, festival UMKM, seni tradisional, pemberian tali asi veteran, Muntilan Idol, dan talent sekolah telah dilaksanakan. Nurul Abadia Wanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Lembaga Budaya Seni dan Olahraga Pimpinan Pusat Aisyah dan Serikat Taman Pustaka menggelar Festival Pers dan Literasi Muhammadiyah. Acara ini digelar untuk memperingati Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah yang jatuh setiap tanggal 13 Agustus. Festival Pers dan Literasi Muhammadiyah digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS pada 24 hingga 25 Agustus 2024 lalu. Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti Jambore Media Afiliasi Muhammadiyah, Kopdar Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Kopdar Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga Pimpinan Wilayah Aisyah se-Indonesia, Temu Taman Pustaka, hingga Hari Dongeng Aisyah. Pembukaan rangkaian acara dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Muklas, Rektor UMS Sofyan Anif, Direktur TVMU Makron Sanjaya, dan sejumlah tokoh lainnya. Ketua MPI PP Muhammadiyah Muklas menyebutkan bahwa Festival Pers dan Literasi Muhammadiyah ini untuk menggemakan Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah diperingati pada tanggal 13 Agustus setiap tahunnya. Hal ini karena memang tradisi yang dimiliki Muhammadiyah dalam membaca, menulis, dan mendokumentasikannya. Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah ini mudah-mudahan akan terus kita gemakan setiap tahun ya, karena memang Muhammadiyah dari asal-usulnya itu memang memiliki tradisi 3 ya. Pertama adalah membaca, yang kedua menulis, dan yang ketiga mendokumentasikannya. Itulah tradisi literasi yang selama ini berkembang di Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Oleh sebab itulah, maka kita kemudian di MPI mengusulkan agar Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah itu bisa diselenggarakan setiap tahun, setiap tanggal 13 Agustus setiap tahunnya. Hal senada juga disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmat. Ia menegaskan bahwa acara ini adalah momen genuine Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah itu identik dengan pers dan literasi. Festival Pers dan Literasi Muhammadiyah ini merupakan satu momen yang memang sangat genuine Muhammadiyah. Muhammadiyah itu identik dengan literasi dan pers. So, seperti yang tadi kita lihat di dalam tayangan, Haji Fakhruddin itu sejak dia mulai bergabung di Muhammadiyah sudah memikirkan tentang bagaimana membuat sebuah publikasi yang bisa dibaca oleh setiap orang. Dari mulai dia berupa pamflet ya, yang sederhana sampai berbentuk majalah Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah yang sudah 99 tahun. Karena satu-satunya majalah tua di Indonesia yang masih eksis adalah majalah Suara Muhammadiyah. Dalam rangkaian acara ini juga ditampilkan Muhammadiyah Corner yang memamerkan berbagai arsip, artefak, dan dokumen-dokumen sejarah Muhammadiyah di masa lalu. Berbagai dokumen ini menjadi saksi bisu bahwa Muhammadiyah telah lekat dengan dunia pers dan literasi sejak awal berdirinya. Muzaki Natfi memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.